Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar tentang pencuri? Seorang pencuri. Pencuri adalah orang yang selalu datang ketika tuan rumah tidak terjaga. Pencuri adalah orang yang selalu datang ketika tuan rumah berada dalam keadaan terlelap dalam tidur. Dan pencuri adalah seseorang atau oknum yang selalu datang ketika tuan rumahnya sedang tidak berada dalam keadaan berjaga-jaga. Dan kedatangan pencuri selalu dalam keadaan sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Saudara-saudara, ketika murid-murid sedang memandang Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang terangkat ke surga setelah kebangkitannya dari kematian, tiba-tiba tampak dua malaikat dan berkata kepada mereka, Yesus yang kamu lihat naik ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara, janji yang disampaikan oleh malaikat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali ke dalam dunia sebagai seorang hakim. Tetapi saudara, janji itu telah dinanti oleh umat manusia selama kira-kira 2000 tahun lebih, dan Tuhan tidak datang-datang. Dan ini kemudian menimbulkan satu ejekan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka membuat ini menjadi sebuah ejekan. Di manakah Allah? Di mana Allah yang akan datang itu? Saudara-saudara, dengan mengatakan seperti itu, sebenarnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah ini, mereka ingin mengatakan bahwa Allah telah lupa dengan janji. Saudara, ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan bahteranya, untuk menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan seluruh penduduk bumi. Saat itu, orang-orang bumi berpikir bahwa itu adalah sebuah hal yang konyol. Itu adalah sebuah omong kosong. Mereka tetap hidup dalam kenikmatan dosa yang dianggap baik oleh mereka. Tetapi saudara, tiba-tiba air dicurahkan dari langit. Terjadi banjir besar yang menenggelamkan seluruh penduduk bumi yang ketika itu sedang menikmati dosa-dosa mereka. Sodom dan Gomora. Orang-orang Sodom dan Gomora, mereka hidup dalam kabut dosa yang menutup mata dan juga mata hati mereka. Mereka hidup dalam pesta pora, kemabukan, dan dosa-dosa. Dan kemudian tiba-tiba api dicurahkan dari langit, membakar penduduk di dua kota itu. Tidak satu pun yang tersisa. Saudara-saudara, api itu dicurahkan oleh Tuhan ketika penduduk Sodom dan Gomora sedang nyaman hidup dalam dosa mereka. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu juga bisa terjadi seperti pencuri yang datang pada malam hari. Dia datang pada saat kita tidak siap. Dia datang pada saat kita tidak berjaga-jaga. Dia datang ketika kita sedang mawas dia. Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa kedatangannya yang kedua tidak seorang pun yang tahu. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Dan saudara-saudara, tentang kedatangan, tentang hari Tuhan yang datang seperti pencuri, dari zaman ke zaman tetap sama. Hari itu akan datang tiba-tiba dan kita akan menjadi. Saudara-saudara, hari Tuhan akan datang kepada kita seperti pencuri yang datang pada malam hari yang tidak kita sadari. Dan saudara, Tuhan Yesus sendiri agar kita selalu berjaga-jaga. Janganlah kita seperti gadis-gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak di dalam lampu mereka. Sehingga ketika pengantin pria itu datang, mempelai pria itu datang, mereka tidak dapat menyambut. Saudara-saudara, pagi, sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Sudahkah saudara melakukan perintah-perintah, taat kepada perintah-perintah? Hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Hari Tuhan itu akan datang sekonyong-konyong. Hari Tuhan itu akan datang pada saat
yang tidak kita. Saudara, pagi ini biarlah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sehingga ketika hari Tuhan itu datang, sekalipun hari itu datang seperti pencuri, tetapi itu tidak menjadi berat, tidak menjadi jerat bagi saya dan saudara. Sudahkah saudara percaya kepada Yesus Kristus pagi ini? Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami belajar dari satu bagian ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga dan janji tentang kedatangan yang kedua. Sebagai orang percaya, kami hidup di antara dua titik, antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Kiranya sebagai orang-orang percaya, kami tetap mawas diri, kami tetap menjaga kelakuan kami, dan terlebih dari semua itu, kami percaya kepadamu sebagai Juru Selamat kami. Sehingga ketika hari itu datang, hari itu tidak menjadi jerat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.